Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita akan segera mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan naikkan syukur. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri.
kami yang layak dipuji dan layak disembah. Tidak ada nama yang besar selain nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan bersorak-sorai membesarkan nama-Mu. Siapkan kami, berikan sukacita yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Yang siap bersorak-sorai membesarkan nama Tuhan, mari sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua, katakan biarlah semua, biarlah semua, sekali lagi biarlah semua, biarlah semua memujimu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa Raja kita Yesus. Percaya amin saudara? Siapa nama Raja kita? Siapa nama Raja kita? Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan.
kita akan siapkan hati kita untuk menerima benar firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah harapan kita satu-satunya, dan hanya dengan kekuatan Tuhan kita bisa ada sampai saat ini. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Saya persilakan Bapak Gembala untuk membawakan firman Tuhan. Datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, katakan kaulah harapan, kaulah harapan dalam hati, kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh hadir dalam rumah Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah saatnya pagi hari ini kami duduk tenang di bawah kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menerima firman-Mu seperti Maria Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan dan menerima, menyimpan dalam hati kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu boleh sungguh-sungguh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Biarlah Engkau juga memberkati
Di depan kami ada perjamuan kudus, biarlah tumpangkan tangan-Mu memberkati perjamuan kudus. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus setelah kami menerima firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang siap untuk menerima firman Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Bagaimana keadaan saudara pagi ini? Luar biasa, sehat karena Tuhan Yesus, maka kita dahsyat luar biasa. Ya, puji Tuhan. Saudara, kalau saudara punya pada waktu, ya ini juga ada banyak anak muda, ya waktu Bapak Ibu punya anak waktu masih kecil, ya. Kalau anak saudara itu ikut saudara ke pantai misalnya. Apakah saudara bersama-sama dengan anak itu menjaga anak itu supaya anak itu tidak terus masuk ke dalam laut, atau saudara menyertai memberitahu kepada mereka supaya kalau mereka masih kecil di pasir ini saja, ya. Atau Bapak Ibu membiarkan, ya, anak-anak Bapak Ibu dibiarkan berlari sampai ke laut, dibiarkan saja. Nah, kalau sudah dia ke laut bahaya. Ada bahaya akan menimpa anak Bapak Ibu saudara. Nah, kita pasti memperhatikan anak-anak kita, ya. Dulu waktu saya melatih anak-anak saya masih kecil, Belinda sama Bevan untuk ada pelatih renang, ya. Saya enggak bisa berenang, tapi ada pelatihnya. Saya enggak bisa berenang, tapi pelatihnya kan luar biasa. Mereka bisa menjaga anak-anak saya. Nah, waktu Belinda sudah bisa berenang, tangannya, kakinya sudah bagus. Nah, waktu Bevan itu masih, kalau tidak salah, umur 6 tahun ya. Nah, sekitar 6-7 tahun, ya 6 tahun mungkin. Dia masih belum bisa berenang. Kakinya sudah bisa berenang, tapi tangannya gini-gini, saudara. Tidak bisa ya, tapi dia bisa. Jadi berenang, dia bisa berenang dari tepi ke tepi, dia bisa berenang. Nah, satu kali pada waktu saya menjaga, saya melihat itu mereka berenang. Terus kemudian anak saya ini, Bevan ini kan tadinya ditaruh di 1 meter. Dia bisa berenang. Terus gurunya kan melatih. Dia tahu ya bagaimana anak saya, kalau Belinda sudah mulai bisa berenang. Tapi Bevan ini gurunya melihat dia sudah bisa berenang. Tidak mungkin tenggelam. Saya tidak tahu, saya pas melihat ke lain tempat, tiba-tiba Bevan itu masuk ke 3 meter, saudara. Dari 1 meter dia masuk 3 meter, dia berenang, saudara. Saya teriak-teriak. Loh, jangan masuk 3 meter, ayo kembali. Gurunya bilang, enggak apa-apa Pak, dia bilang gitu. Enggak apa-apa, dia sudah bisa berenang. Dia belum 100% bisa berenang. Bisa, sudah, dia enggak mungkin tenggelam. Nah, gurunya itu memperhatikan. Jadi orang tua itu selalu waspada, memperhatikan supaya anak kita selamat, ya, tidak ada masalah buat anak-anak kita, ya, saudara. Itu sangat penting, saudara. Jangan sampai orang tua membiarkan anaknya sampai anaknya menghadapi masalah, ya, saudara. Satu kali di Cina itu ada anak kecil, ya, dibiarkan orang tuanya mainan di jalan, di keluar rumah, tidak diperhatikan. Nah, kemudian tiba-tiba anak ini terjadi sesuatu, saudara. Dia itu ada antara rumah dengan rumah ada jalan sempit, saudara. Ada jalan kecil yang tidak bisa dimasuki anak kecil sekalipun tidak bisa masuk. Nah, dia berusaha masuk, saudara. Dia masukkan kepalanya dulu,
Nah, sudah masuk, tidak bisa keluar, kepalanya tidak bisa keluar. Temboknya terlalu sempit, dia berusaha masuk, kepalanya masuk, sudah teriak-teriak nangis. Papanya lihat sudah tidak bisa keluar, tidak bisa ditarik kepalanya. Saudara, kalau seperti ini bagaimana? Apakah orang tua membiarkan? Orang tua tidak membiarkan. Dia berusaha cari ya apa yang bisa menyelamatkan dia. Dia ambil palu, dia berusaha tembok itu mulai dia suruh tahan nafas, temboknya mulai dinding-dindingnya mulai dipalu ya, dan mulai dibuka jalan untuk kepalanya bisa keluar. Dan itu butuh waktu, saudara. Butuh waktu, anak ini nangis terus, tapi orang tua membiarkan anak ini memang nangis karena dia memang bersalah. Ya, dia bersalah. Terus kemudian setelah akhirnya berhasil, tembok itu sudah dipecah bagian dan akhirnya kepalanya bisa keluar. Saudara, juga satu kali ada anak kecil. Jadi saudara, kalau punya anak kecil harus diperhatikan, ya, dijaga. Ya, ada lagi anak kecil berusaha keluarkan kepalanya masuk di pagar, saudara. Saudara tahu pagar itu besi, ya, yang lubangnya kecil, dia berusaha masukkan kepalanya di pagar itu. Setelah masuk, tidak bisa keluar. Nah, sudah kalau tidak bisa keluar, yang bingung juga papa. Papa panggil tukang, orang yang bisa motong besi itu. Digeraji pakai pemotong besi itu, pakai mesin itu, dan akhirnya pagarnya harus dipotong satu, sehingga anak itu kepalanya bisa keluar. Saudara, perhatian orang tua, perhatian papa terhadap anak, keselamatan anak itu luar biasa. Ya, dia tidak akan membiarkan walaupun anaknya salah, walaupun anaknya nakal, tapi orang tua tetap mau menyelamatkan mereka kalau mereka menghadapi masalah. Ya, saudara. Saudara, mari kita baca sama-sama di Kejadian pasal 3 ayat 14 dan 15. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dan 15. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita baca sama-sama ya ayat 14 dan 15 ini. Satu, dua, tiga. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, pada waktu manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, Adam dan Hawa, ya, kenapa saya dulu juga bertanya-tanya kenapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Kok manusia ini bisa jatuh dalam dosa, ya? Padahal Tuhan itu yang menciptakan ini, manusia ini adalah yang terbaik, yang terindah di hadapan Tuhan. Tapi kenapa kok Tuhan
membiarkan manusia ini bisa jatuh di dalam dosa. Saya dulu berpikir, kenapa kok Tuhan tidak menjaga? Seperti kita manusia ini kalau punya anak kecil ini kan dijaga. Nah, ternyata Tuhan menciptakan manusia itu, Adam dan Hawa dan kita semuanya, manusia ini diberi kebebasan oleh Tuhan untuk memilih. Mau memilih mengikuti perintah Tuhan atau memilih mengikuti perkataan iblis. Manusia itu diberi kebebasan, ya. Saya dulu berpikir kenapa ya? Apakah Tuhan itu jahat? Tuhan tidak pernah jahat. Tuhan memberi kebebasan supaya manusia ini bisa dekat dengan Tuhan, memilih supaya hidupnya dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan, menuruti Tuhan. Nah, kalau saudara baca ayat ini, ternyata manusia itu melalui Hawa, maka jatuhlah manusia itu ke dalam dosa. Ya, manusia itu jatuh dalam dosa, ada buah kehidupan, ya, ada buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan bilang seluruh buah dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi buah pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan. Pada saat kamu makan, kamu akan mati. Ya saudara. Tapi Hawa itulah bukan berarti Hawa itulah yang membuat Adam berdosa, bukan. Tapi Adam juga bersalah sebagai suami, dia sebagai pimpinan di dalam keluarga, ya kepala dalam keluarga. Adam itu harus betul-betul memberitahu Hawa apa yang tidak boleh dilakukan. Dia harus mendampingi Hawa supaya dia tidak jatuh dalam dosa. Pada waktu Hawa jatuh dalam dosa, Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular, ya. Nah, saudara perhatikan di sini, setelah Hawa jatuh dalam dosa dan Adam juga makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, rupanya mereka itu ingin sama seperti kejatuhan dari malaikat maut itu. Pada waktu malaikat itu ingin menguasai Allah. Dia ingin jadi sama seperti Allah pada waktu malaikat itu di hadapan tahta Allah. Pada waktu mereka sombong, ya, maka malaikat itu jatuh dalam dosa, maka dibuanglah malaikat itu ke dalam bumi ini. Dibuanglah ke dalam bumi, maka malaikat itu menjadi iblis. Saudara, iblis itu berusaha juga membuat manusia itu menjadi sombong. Ya, Hawa juga dibuat menjadi sombong supaya dia sombong, dia mau sama seperti Allah, bisa tahu yang baik dan yang jahat. Nah, saudara perhatikan saya baca ayat 14-15 ini supaya kita tahu tentang keadaan iblis. Ya, dan nanti kita akan lihat setelah manusia jatuh apa rencana Allah terhadap manusia ini. Saudara perhatikan, ada waktu iblis memakai ular ini untuk membujuk Hawa, maka jatuhlah Hawa dalam dosa. Kemudian Tuhan mengutuk iblis, mengutuk ular ini dalam bentuk iblis, ya saudara. Saudara perhatikan di sini dikatakan, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan berjalan. Nah, kalau ini memang benar, ya. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, ya. Jadi ular itu
Saya tidak tahu pasti apakah dulu memang punya kaki, ya. Kutuk Tuhan ini, maka dengan perutnya ular itu akan menjalar, ya. Jadi karena kutuk Tuhan ini, ular berjalan dengan perutnya. Nah, terus perhatikan, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, saudara perhatikan, saya dulu waktu saya pertama mengenal Tuhan, waktu saya pertama kira-kira SMA kelas 1, saya bertobat percaya Tuhan Yesus, kemudian saya baca Alkitab. Saya baca ayat ini, saya ini heran, ya. Ular itu tidak makan debu tanah, ya. Dia makannya ya binatang apa saja yang bisa dimakan sama dia dimakan. Nah, saudara, ternyata saudara kita baca coba ya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Nah, saudara perhatikan ayat 7 itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi saudara, iblis itu makanannya adalah manusia. Dulu saya tidak mengerti. Saya pikir kok ular makan debu tanah ya. Dia bisa makan semua binatang. Ternyata terus saya mulai belajar, saya mulai rohani saya mulai naik sedikit demi sedikit. Ternyata saya baru tahu bahwa ular itu adalah iblis, ternyata dia makanannya adalah manusia. Manusia itu adalah menjadi santapan bagi iblis. Karena itu kalau kita ini menuruti iblis, kita akan disantap oleh iblis. Tapi kalau kita ada bersama dengan Tuhan, iblis tidak bisa menyantap kita. Amin. Karena kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita, iblis tidak dapat menyantap kita. Ya, itulah sebabnya marilah kita hidup dekat dengan Tuhan, karena saudara perhatikan makanan kita jadi makanan dari iblis, saudara. Ya, saudara perhatikan. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan punya rencana. Baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21. Inilah nubuatan yang pertama yang disampaikan oleh firman Tuhan tentang kedatangan Mesias. Ya, saudara perhatikan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, inilah nubuatan yang ditulis oleh Alkitab yang pertama tentang kedatangan Mesias. Ya. Dikatakan bahwa manusia akhirnya dibuatkan dari kulit binatang. Ada binatang yang harus mati, ya. Binatang itu harus mati, diambil kulitnya untuk manusia. Harus ada darah untuk manusia ini tidak telanjang. Ya. Ada darah yang ditumpahkan supaya manusia ini memakai baju supaya dia tidak telanjang. Ya, saudara perhatikan di sini. Ini adalah rencana kedatangan Mesias yang pertama. Ya, nubuatan yang pertama, ya. Jadi harus ada domba yang dikorbankan untuk manusia ini. Saudara perhatikan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan sejak zaman Adam jatuh dalam dosa, nubuatan ini kenapa tidak langsung dijalankan oleh Tuhan?
Ya, itu kedaulatan Tuhan. Persiapan untuk datangnya Mesias itu nanti kita akan baca bahwa kedatangan Mesias itu dipersiapkan Tuhan bukan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tetapi persiapan Mesias itu datang, kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat 4. Kejadian pasal 12 ayat 1 dan ayat 4. Saudara perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, inilah persiapan yang dipersiapkan Tuhan tentang kedatangan Mesias. Ya saudara, kita sudah mendekati Jumat Agung dan Paskah. Tanggal 15 ini Aprilnya ada Jumat Agung, tanggal 17-nya adalah Paskah. Pengorbanan, kita memperingati tentang pengorbanan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ya saudara, saudara, sejak kenapa saya dulu berpikir-pikir, ya saudara, kalau membaca Alkitab kita harus belajar, meneliti supaya kita mengerti betul rencana Tuhan, ya. Nah, saudara, saya berpikir kenapa kok lewat Abraham baru Tuhan mempersiapkan Mesias itu. Ya, saudara, perhatikan ayat yang keempat, ya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, saudara, inilah Tuhan memilih orang yang pertama untuk dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Mesias. Melalui Abraham inilah silsilah Tuhan Yesus itu turun ke dalam dunia. Saudara, perhatikan, ya. Kita baca aja langsung dari Matius pasal 1 ayat yang ke-17. Saudara baru tahu nanti bahwa persiapan datangnya Mesias ini melalui Abraham, ya. Ayat 17, perhatikan. Matius 1 ayat 17 ini, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara, kalau meneliti betul, inilah persiapan kedatangan Mesias. Jadi betul bahwa Abraham itulah yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan kelahiran Yesus Kristus. Ya. Kalau kita perhatikan memang apa yang ditulis Alkitab ini luar biasa. Pekerjaan Tuhan itu dahsyat luar biasa. Ini kok 14 keturunan dan 14 keturunan. Ya saudara, saudara perhatikan di sini bahwa betul. Jadi 3 kali 14 keturunan dari Abraham lahirlah Tuhan Yesus Kristus.
Saudara, disinilah cara Tuhan untuk, ya ini kedaulatan Tuhan. Dia memilih Abraham itu adalah karena kedaulatan Tuhan. Saudara, pada waktu setelah Abraham dipilih oleh Tuhan keluar dari sanak keluarganya, dari Haran itu, Tuhan mempunyai kedaulatan tersendiri, ya. Melalui Abraham lahirlah Ishak. Ya, Saudara perhatikan. Ada dua anak Abraham waktu itu, Ismail dan Ishak. Ya. Bukan Ismail yang dipakai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus Kristus, tapi Ishak inilah keturunan Abraham yang dipakai oleh Tuhan untuk menurunkan Tuhan Yesus Kristus. Saudara perhatikan Ishak. Melalui Ishak ini, maka dari Ishak itulah, melalui Ishak dan Ribka ini lahirlah anak kembar. Ribka melahirkan anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Ya, lahirlah anak kembar. Nah, dari anak kembar inilah Esau ini adalah kakak sebagai anak yang sulung, dikatakan yang sulung. Dan kemudian Yakub itu adalah anak yang kedua, dianggap anak yang kedua. Nah, dari Esau dan Yakub inilah Tuhan juga karena kedaulatannya dia memilih Yakub, dia tidak memilih Esau. Yakub itu adalah anak yang berkenan di hati Tuhan untuk dipilih. Dalam kita meneliti Alkitab kita harus perhatikan, ya, kedaulatan Tuhan itu luar biasa. Dari Yakub itu, dari keturunan Yakub Tuhan memilih juga, ya. Siapa saudara yang dipilih untuk menurunkan Yesus Kristus? Yehuda. Kenapa saya berpikir, kenapa tidak Yusuf? Anak yang terbaik, kok bukan Yusuf yang dipilih? Keturunan Yusuf itulah yang menurunkan Yesus Kristus. Itulah kedaulatan Tuhan. Tuhan memilih Yehuda. Yehuda inilah yang dipilih oleh Tuhan. Dia keturunan Yakub yang dipakai untuk menurunkan Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara perhatikan di sini. Baca Kejadian pasal 25 ayat 33 dan 34. Ya, saudara perhatikan di sini. Antara Esau dan Yakub inilah Tuhan memilih. Ya, kenapa Yakub yang dipilih? Saudara perhatikan, karena Esau tidak memperhatikan dia menjual hak kesulungannya. Dia tidak menghargai hak kesulungan. Saudara perhatikan. Ayat 33, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia, yaitu Esau, kepada Yakub. Dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Inilah sebabnya Tuhan memilih Yakub, ya, karena Esau dia tidak menghargai hak kesulungan, ya. Dia telah kehilangan hak kesulungannya. Hak kesulungan Esau itu dijual kepada Yakub hanya karena semangkok bubur kacang
merah. Ya saudara, saudara perhatikan di sini Tuhan, kedaulatan Tuhan memilih Yakub untuk menurunkan Yesus Kristus. Ya. Dan Yehuda itulah yang dipilih oleh Tuhan untuk menurunkan Tuhan Yesus Kristus, ya. Saudara perhatikan, ya. Saudara perhatikan dari Yehuda itulah akhirnya turunlah keturunan Yehuda itu setelah tadi 14 keturunan ya. Saudara perhatikan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, 1 Samuel pasal 16 ayat 12 dan 13. Inilah keturunan Yehuda. Saudara perhatikan dari Yakub diambillah Yehuda untuk menurunkan keturunan sampai kepada Yesus Kristus. Saudara perhatikan ayat 12 dan 13. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, yaitu Daud. Matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, inilah saat-saat turun lagi sampai kepada Daud dari Yehuda sampai kepada Daud. Daud ini adalah keturunan Yehuda. Ya, dia adalah keturunan Yehuda. Isai itu adalah keturunan Yehuda. Ayah Daud keturunan Yehuda. Saudara perhatikan pada waktu Tuhan memilih Daud menjadi raja. Dia inilah yang siap untuk menurunkan Mesias. Saudara perhatikan. Nah, saudara, di dalam mulai dari Matius sampai Yohanes, Tuhan Yesus itu kan seringkali disebut anak Daud. Ya. Tuhan Yesus selalu di dalam kitab Matius, Injil Matius sampai Injil Yohanes, dia selalu disebut anak Daud, anak Daud, anak Daud. Memang benar dia anak Daud, tetapi dia lahir melalui Maria, melalui Yusuf. Yusuf itulah keturunan Daud. Ya, tetapi Tuhan Yesus itu bukan dari manusia. Maria hamil bukan karena manusia tetapi karena Roh Kudus. Nah, dari sinilah lahirnya Yesus Kristus karena kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus dia datang dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Jadi saudara, pada waktu Tuhan Yesus lahir, dia telah dipersiapkan sebagai anak domba Allah untuk mati di atas kayu salib menjadi korban tebusan bagi kita manusia. Kalau tadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa telah dikorbankan domba, ya itu adalah nubuatan persiapan tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib. Dia mengorbankan darahnya. Darahnya yang amat mahal, ya. Bukan kita ditebus bukan oleh emas atau perak, tetapi oleh darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Itulah darah Tuhan Yesus, itulah yang menebus hidup kita. Ya.
Saudara, sekarang banyak kalau saudara ditanya ya agama lain ya, ada agama seberang, dia tanya, "Loh, masa Allahnya orang Kristen itu lahir sebagai manusia, dia anaknya Maria, anak Yusuf." Ya, saudara harus bicara bahwa Tuhan Yesus itu bukan anak Maria, anak Yusuf sebagai anak kandung yang karena manusia, tetapi karena oleh Roh Kudus. Nah, saudara perhatikan di sini pernyataan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-42. Matius 22 ayat 42. Barulah di sini ayat ini, dari sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu memang dia anak Daud dari keturunan Yusuf, dari keturunan Daud. Tapi saudara perhatikan ayat 42 ini dari Matius 22. Kita tahu bahwa dia itu adalah Mesias. Apakah pendapatmu? Ini pembicaraan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi ya. Tentang Mesias, anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Ya. Terus 43. Katanya Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia atau Tuhan Yesus itu tuannya. Ketika ia berkata, terus Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Terus 45. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ya, sampai di sini. Saudara, ayat ini berbicara tentang Daud menyebut Tuhan Yesus tuannya, sebagai tuannya. Ya. Dia berarti bukan anak Daud, bukan keturunan Daud yang secara lahiriah, secara manusia dia keturunan Daud. Tetapi karena dia dikandung dari Roh Kudus, maka itulah sebabnya dia adalah Allah, dia adalah Mesias. Inilah Mesias yang dipertanyakan oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi, saudara. Daud sendiri berbicara, dia menyebut Tuhan Yesus adalah tuannya. Dia adalah Tuhan, dia adalah Tuhan. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Daud sudah berbicara. Nanti saudara bisa baca di rumah dari Mazmur pasal 110 ayat 1. Daud menyebut Tuhan Yesus adalah tuannya, Tuhannya. Ya saudara. Inilah kedatangan Tuhan Yesus. Rencana Allah sejak manusia jatuh dalam dosa. Terus sampai keturunan Daud sampai Yusuf ini, maka lahirlah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, pagi hari ini saya berbicara tentang Paskah yang akan kita peringati. Ya, Jumat Agung yang akan kita peringati kedatangan Tuhan Yesus, itulah yang sudah direncanakan oleh kedaulatan Tuhan. Saudara, karena itu baiklah kita dalam hidup ini, biarlah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, karena kedaulatan Tuhan biarlah turun atas hidup kita. Ya saudara, dari orang-orang yang di antara kita, orang-orang Kristen di seluruh Surabaya, orang-orang Kristen yang ada di Indonesia ini, saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Menurut kedaulatan Tuhan, saya percaya saudara jemaat X-Blessing ini, kalau saudara benar-benar siap di hadapan Tuhan, saudara akan dipilih oleh Tuhan untuk
memuliakan nama Tuhan, ya, untuk kebesaran namanya. Ya, saudara, biarlah mari kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Mari saudara, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya minta Ibu Erna untuk berdoa setelah firman Tuhan. Setelah itu Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ya, saudara bisa persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Haleluya. Bapa Surgawi, terpuji namamu. Kami ucap syukur buat anugerah-Mu yang begitu besar terhadap kami sekalian ya Bapa. Tuhan, kalau Tuhan sudah kirim putra-Mu yang tunggal Tuhan untuk turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa seisi dunia. Tuhan, Kau mati di atas kayu salib dan bangkit untuk kami semua ya Bapa. Kami sungguh bersyukur. Ini semata-mata anugerah-Mu ya Bapa. Karena manusia yang penuh dengan dosa, tidak satu pun yang bisa mengampuni. Hanya Engkau saja Bapa. Kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa. Biarlah hidup kami senantiasa lebih lagi melekat pada Engkau. Lebih sungguh-sungguh, lebih mendekatkan diri pada Engkau. Terlebih saat-saat itu, saat akhir zaman di mana mengalami kesulitan-kesulitan, sakit penyakit dan masalah-masalah yang ada ya Bapa. Biarlah kami semakin mendekatkan diri, semakin melekat pada Engkau, semakin setia dan melayani Engkau ya Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami semua ya Bapa. Oleh kasih karunia-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Urap secara khusus Tuhan, pakai lebih hari, lebih indah di hadapan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan makan dan minum perjamuan suci. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Bapa, layakkan kami. Ampuni segala kelemahan kurangan kami Bapa. Kami bersyukur, terpuji nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Amin. Saya minta Pak Elia sama Pak Basuki silakan maju ke depan. Mari ya kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau tumpangkan tangan-Mu atas perjamuan kudus ini. Kau layakkan kami yang melayani Tuhan pagi hari ini. Kau layakkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ambil bagian dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Supaya kami berkenan pada saat makan dan minum perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap makan dan minum perjamuan kudus, mari katakan amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, silakan dibagikan. Terima kasih. Bapak Ibu, perjamuan kudus pagi hari ini yang Bapak Ibu terima nanti dipersiapkan setelah kita berdoa untuk makan dan minum perjamuan kudus ini disiapkan untuk dibawa pulang ke rumah. Saudara begitu sampai rumah, saudara berdoa langsung makan dan minum perjamuan kudus ini di rumah. Ya, saudara dengan iman, dengan percaya makan dan minum perjamuan kudus ini di rumah.
Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Ya, saudara, itulah tadi kedatangan Tuhan Yesus dalam dunia. Dia sebagai anak domba Allah. Dia adalah Adam kedua. Adam pertama adalah manusia berdosa. Tapi Adam kedua dia tidak berdosa. Tuhan Yesus itu adalah Adam kedua. Dia rela menanggung dosa saudara dan saya, dosa manusia ini di atas kayu salib karena kasih-Nya kepada kita. Saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kita ini satu dengan tubuh Yesus? Haleluya. Saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26. Saudara perhatikan dan imani, aminkan ayat ini juga. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Apakah saudara percaya bahwa cawan berkat Tuhan yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan darah Yesus Kristus? Haleluya, haleluya. Saudara, pada waktu saudara nanti di rumah makan dan minum, berdoa percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami satu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, pagi hari ini kami juga persiapkan hati kami untuk memberi persembahan di hadapan-Mu, persembahan dan perpuluhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa memberi persembahan dan perpuluhan. Perpuluhan Bapak Ibu juga kalau mau ditransfer bisa langsung ditransfer ke rekening X-Blessing. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, perpuluhan bisa dimasukkan di tempat perpuluhan. Saya minta pemberian doa berkat. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, kita mengucap syukur.
Mari kita akan menerima dengan iman berkat daripada Tuhan. Kami bersyukur Bapa pada ujung dari kebaktian ini. Kami juga boleh menerima berkat langsung daripada Engkau, sumber segala berkat. Makasih Tuhan, haleluya. Sewaktu kami buka hati kami buka tangan kami untuk menerimanya daripada Engkau. Berkat atas kehidupan kerohanian kami, berkat atas usaha pekerjaan kami, berkat atas keluarga kami, anak cucu kami perkasa di bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau memberkati kami semua dengan berkat yang luar biasa. Dan Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami bersyukur Bapa. Dan biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus yang menuntun langkah kami sampai bertemu muka dengan Juru Selamat Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah terima berkatnya, katakan amin. Haleluya.